Situs Cagar Budaya Istana Raja Alam Pagaruyang. Istana Raja Alam adalah salah satu kompleks pemakaman raja-raja dari Kerajaan Pagaruyang. Letak kompleks pemakaman ini sekitar 500 meter dari rumah Gadang Bundo Kanduang dan situs Batu Basure Aditya Warman. Di dalam kompleks pemakaman ini terdapat 13 makam dari batu yang diberi semen. Makam ini bersih dan terawat. Salah satu makam tersebut diberi atap dan ditutupi kain berwarna kuning, warna lambang luhak tanah datar. Dalam situs Istana Raja Alam ini juga terdapat tempat bermusyawarah yang disebut Medan Nan Bapane. Terletak di bawah pohon beringin dan terdapat 15 kursi batu bagi penghulu yang sedang bermusyawarah di Medan Nan Bapane. Kami juga sudah mewawancarai pedagang yang berjualan di dekat objek wisata Kebun Rajo Batu Sangkap dengan ibu penjual es dawet. Ini udah lama juga. Di sini udah ada 3 tahun bapaknya. Yang dari mana tuh, dari luar kota lah. Di Bengkulu, Jambi gitu kan. Terus dampak kan Bu ke ekonomi Bu gitu, ada yang jajan. Kadang ada, kadang enggak gitu. Enggak terlalu lah. Lebih melihat ke zona dia lebih fokus sama itu. Lebih fokus. Enggak terlalu lah. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu, kalau boleh tahu sejarah Kebun Rajo ini gimana Bu? Yang Ibu ketahui. Awal bentuknya atau sejak kapan ini ada gitu Bu? Ya itu tuh kan lah tahun ibu sebelum apa tuh zaman nenek-nenek moyang dulu. Itu kan gini kan lah diserahkan sama Purbakala. Berarti ini dijaga oleh masyarakat sekitar atau emang ada penjaganya? Penjaganya dari ada kan pegawai Purbakala. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana warga sekitar turut membudayakan tempat sejarah ini Bu? Ya saling menjaga gitulah, saling menjaga, kalau kadang-kadang ikut membersihkan sekali-sekali. Terus kan biasanya kan ada wisata, orang-orang wisata kan Bu. Biasanya apa tuh yang dilihat sama orang Bu? Iya, nengok kuburan gitu. Sejarah-sejarah kuburan di dalam yang ada di dalam sekitar situ. Objek wisata Batu Basure, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Batu Basure merupakan salah satu peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa keberadaan dan juga kejayaan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada masa lalu. Aditya Warman merupakan anak dari Jingga yang berasal dari Kerajaan Siguntur yang terletak di tepi Sungai Batanghari, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Batu Basure berarti batu yang bertulisan. Tulisan yang terdapat dalam batu tersebut diartikan sebagai berikut. Aditya Warman maju dengan perkasa. Ia merupakan penguasa Kanaka Medinindra atau Suwarnarwipa, Sumatera atau Tanah Emas. Ayahnya bernama Adwaya Warman. Dia berasal dari keluarga Indra. Prasasti ini tidak memberikan informasi yang jelas tentang cakupan wilayah kekuasaan Raja Aditya Warman di masa itu. Namun, jika dilihat secara lebih rinci, raja-raja yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini masih satu garis keturunan dengan raja-raja Pagaruyung. Hal ini semakin menguatkan bahwa Aditya Warman menguasai wilayah Minangkabau secara umum. Anak dari darah Jingga kan, anak darah Jingga. Jadi awal kisahnya berasal dari ekspedisi
Bapak Melayu yang datang dari Singasari di bawah pimpinan Sebo Anabrang. Kalau sampai di Melayu, pasukan yang tani Jawa itu disambut secara bijaksana. Jadi tidak dilawan perang orang Melayu. Waktu itu garis politiknya adalah memujul lalu memelintang fakta. Jadi dari situlah makanya Adi Tiawarman kok bisa udah memakai gelar Sri Maharaja Diraja. Itu dari segi sejarahnya Pak. Nah, itu Sri Maharaja Diraja. Sebab kan pada waktu utusan kembali ke Singasari, yang sebenarnya Singasari waktu itu sudah habis, sudah berganti dengan Majapahit. Dari Melayu dibawa 2 orang putri, satu Dara Petak dan satu Dara Jingga. Dara Petak nikah sama Raden Wijaya, yang anaknya adalah Raja Patni. Kemudian Dara Jingga dikembalikan ke Melayu, menikah dengan Mauliwarman Marumadewa, anaknya adalah Adi Tiawarman. Adi Tiawarman adalah kerabat dari Majapahit, sebab Dara Petak dan Dara Jingga adalah kakak beradik. Kakak beradik. Nah, maka Adi Tiawarman dibesarkan di Majapahit dan kembali ke Melayu setelah ikut sebelumnya memandangkan pemberontakan Kuti, Nambi, Gajah Biru di Majapahit. Nah, kemudian baru melanjutkan kerajaan Melayu yang di bawah waktu itu yang jadi raja yang disebut raja perempuan itu Bundo Kandung menurut kebesaran Melayu. Bundo Kandung. Yang Bundo Kandung itu ada Dara Jingga. Nah, kemudian Adi Tiawarman melanjutkan pemerintahan Dara Jingga. Itu antaranya. Jadi Batu Basure ini Pak sejak kapan itu berdiri? Yang itu, Yang di sini ya, di sini. yang di bawah beringin tuh. Iya, Beringin. Itu adalah makam raja-raja pada abad ke-16. Sebab ciri khasnya memujur utara selatan, artinya menghadap kiblat, ciri-ciri kubur Islam. Iya, iya. Kalau secara data-data walaupun belum dipastikan akurat, seperti inilah data-data yang abad ke-16 itu. Oh, itu sejarahnya. Iya, sejarahnya. Kalau Batu Basure dekat ini kayak Yang ini? Iya. Yang ini itu kan batu prasasti, bukan makam. Oh, itu batu. Batu prasasti, batu peninggalan sejarah yang dibikin pada masa pemerintahan Adi Tiawarman. Kan? Itu dia batu-batu itu. Udah berapa udah lama tuh kayak mulanya datang batu ini sendiri tak? Batu itu dimasukkan, disusun, dikumpulkan itu dari daerah sekitar sini. Ada yang sebelum pemerintahan pada masa pemerintahan Belanda. Ya. Yang terakhir waktu pemugaran pada tahun 1977 yang dilaksanakan oleh BP3 Sumber Riau Wilayah Kerja Batu Sangkar. Nah, Bapak pernah ditunjuk di sana jadi juru pelihara selama 10 tahun. 10 tahun. Pernah menjadi juru pelihara 10 tahun. Kita juga harus belajar mengenai sosial budaya kita sendiri, merasakan material juga. Nah, itulah Bapak belajar dengan buku-buku ini. Kalau cara merawat prasasti atau batu ini gimana? Itu merawatnya. Iya. Ditugaskan orang dari BP3 Balai Pelestarian Sejarah, ditugaskan masing-masing proses itu ada petugas-petugasnya. Beda-beda itu Pak? Kalau sekarang Bapak lah digantikan oleh yang lain. Kalau dulu Bapak di sana 10 tahun.
sering juga nerima tamu, seperti inilah dari tamu. Itu kita perlu mengerti tentang sosial budaya Minangkabau untuk meladeni tamu. Itu kalau perawatannya itu cuman dibersih-bersihin aja atau emang ada cara? Sekarang sudah yang bekerja sudah dikasih honor. Oh, dikasih honor. Dulu semasa Bapak? Kalau dulu honornya itu sekadar saja. Iya. Nah, kalau Sekarang? pengunjung yang merasa puas, itu jarang yang mereka yang mau mundur sebelum mengasih tip atau apa. Banyak yang seperti itu. Bukan diminta, bukan dibayar, cuma pengertian dari pengunjung saja. Jumlah makam di sana emang 13 kak? Makam? Iya, yang di Kuburajo. Makam itu adalah makam Siapa? sudah masa Islam. Masa Islam. Kalau Aditya Warman itu Wafatnya enggak? Kapan? Wafat Aditya Warman kapan kak? apa? Aditya Warman. Meninggalnya kapan? Oh gitu. Aditya Warman pada tahun lebih kurang tuh 700 sebelum Masehi pernah di Batu Sangkar ini diseminarkan bahwa ini kubur Aditya Warman katanya. Tapi hasil cerita itu ngambang. Sebab kubur orang yang bisa menunjukkan yang menghadap kiblat. Terus sudah ciri-ciri kubur Islam. Padahal Aditya Warman belum beragama Islam. Jadi di kuburan sana tuh kayak yang ada pakai kain kuning itu kuburan siapa kak? Yang sana Iya, ada pakai kain kuning. Iya, kelambu. itu orang mengatakan itu yang menjadi memegang status Raja Alam. Bahkan pada pemerintahan ini dulu disebut Raja Tiga Selo, Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat. Ketika raja itu menjalankan fungsi masing-masing. Raja Alam yang mengepalai kedua raja yang di bawahnya. Raja Adat adalah pelaksana dari peraturan yang diperbuat. Contohnya seperti lembaga legislatif dan eksekutif sekarang ini. Hampirlah kira-kira seperti itu ya. Pelaksana peraturan, pembikin peraturan, dan yang mengepalai. Kalau makna dari kenapa cuma satu kuburan aja dikasih kelambu warna kuning? Harus warna kuning atau gimana kak? Makna dari kan dikasih kelambu ada kain warna kuning gitu kayak di kuburan sana. Ada makna gitu kayak dikasih kain itu. Kalau maknanya orang itu berbagai macam memaknakan. Sebab kita manusia ini tingkatnya kan 4 tingkat. Masa kegelapan, belum punya pengetahuan apa-apa, itu ditandai dengan hitam. Oh, hitam. Kemudian setelah punya emosi ditandai dengan merah. Nah, dan di atas dari merah itu kan merah artinya emosi, kuning itu sudah mulai sabar. Yang tingkatannya harus kita capai adalah tingkatan biru. Biru langit karena tinggi dan biru laut karena dalam. Nah, itu yang harus kita capai. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh ngotot. Kita harus menerima dan menimbang apa pendapat kita, harusnya semua kita timbang. Yang penting oleh kita, adakah pendapat itu punya dasar? Kalau yang kebanyakan hanya ada isu, indikasi belum ada.
apalagi data dan fakta. Nah itu. Itulah kira-kira